Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Light to Love. Drama ini mengisahkan tentang Li Zeliang yang diperankan oleh Liu Yunxi. Dia itu merupakan anak dari konglomerat gitu teman-teman. Nah dulu waktu masih remaja dia bertemu dengan Su Shiyi yang diperankan oleh Cheng Xiao dan mereka menjalani kisah asmara gitu. Nah, beberapa tahun kemudian mereka ini harus berpisah dan di sini ternyata si Li Zeliang ini mengalami kecelakaan yang membuat kakinya harus diamputasi gitu. Nah, sebagai pewaris tunggal dari perusahaannya, dia nggak bisa kembali begitu aja ke perusahaan dengan keadaan yang seperti itu. Makanya dia terkesan mengurung dirinya dan jarang pergi ke perusahaan hingga perusahaannya ini seperti diambil alih oleh pamannya dia gitu teman-teman. Jadi dia di sini tuh menolong orang gitu sampai kakinya terinfeksi dan mengharuskan dia diamputasi gitu teman-teman. Kalau misalnya dia nggak diamputasi itu bisa membahayakan nyawanya. Nah selama ini dia hanya tinggal bersama dengan asistennya dan dia melakukan pengamatan perusahaannya ini secara diam-diam gitu dari pamannya. Jadi yang pamannya tahu dia itu adalah orang yang lemah dan tidak berambisi ke perusahaan. Nah sedangkan di sisi lain sebenarnya dia sangat memperhatikan perkembangan perusahaan dia. Nah suatu hari dia tuh bertemu lagi dengan si Su Shiyi ini dan si Su Shiyi itu tidak mengingat dia kalau misalnya mereka pernah menjalin kisah asmara gitu. Nah di sini si Su Shiyi itu mengalami amnesia gitu teman-teman. Jadi kondisi keluarganya si cewek ini juga nggak baik-baik aja gitu. Ada kecelakaan besar yang membuat kehidupan keluarganya itu berantakan. Dan dia salah paham, dia mengira semua itu adalah karena si Li Zeliang ini. Makanya dia kembali ke kehidupan si Zeliang dan dia berniat untuk melakukan balas dendam. Jadi pada awalnya dia tuh memang sengaja mendekati si Zeliang, mengambil hatinya dan mau menghancurkan usahanya gitu. Karena yang dia tahu si ayahnya meninggal itu karena si Zeliang. Jadi awalnya dia juga mau memenjarakan si Zeliang ini. Nah, namun seiring berjalannya waktu, di tengah-tengah dia mencari bukti dan melangsungkan rencananya, dia menemukan beberapa fakta tentang Zeliang ini gitu teman-teman. Dan di sini si Su Shiyi ini kan cuma pura-pura gitu kan, pura-pura suka ke Zeliang, tapi Zeliang ini benar-benar menunjukkan perasaan yang tulus kepada si Su Shiyi. Bahkan ketika si Su Shiyi berada di dalam masalah, si Zeliang ini lalu mencoba untuk melindungi si Su Shiyi, bahkan dia mau rela mengorbankan keselamatan dirinya sendiri gitu teman-teman. Nah jadi pasca mengalami amputasi itu si Zeliang ini menggunakan kaki palsu dan itu membuat peradangan di bekas kakinya yang diamputasi gitu teman-teman. Nah dokternya itu sudah menyarankan agar dia menghentikan itu dan menggunakan kursi roda. Namun si Zeliang ini nggak mau karena dengan menggunakan kursi roda dia tuh bisa terlihat lebih lemah gitu teman-teman. Jadi ini adalah pamannya dia. Si pamannya ini sengaja mengajak si Zeliang untuk melakukan olahraga permain bulu tangkis dan di sini si pamannya ini sengaja banget menyerang Zeliang berkali-kali. Nah si Zeliang di sini dipermalukan juga oleh pamannya karena kan di sekitar area situ ada beberapa karyawan dan tempat mereka bermain bulu tangkis ini adalah salah satu fasilitas di perusahaan dia gitu. Jadi seolah-olah orang-orang bisa melihat betapa lemahnya Zeliang sehingga dia tidak bisa menjadi direktur gitu teman-teman. Nah sebenarnya ini adalah strateginya Zeliang agar pamannya ini lengah gitu, agar pamannya tidak memperhatikan dia terus. Jadi dengan dia bersikap lemah di depan pamannya itu bisa lengah dan dia bisa terus melancarkan aksinya gitu. Jadi dia juga mengumpulkan bukti-bukti yang bisa membuat pamannya ini pergi dari perusahaannya dia gitu. Nah, tapi di sini di beberapa momen si Zeliang itu mengalami sakit di bekas kakinya yang diamputasi itu karena peradangannya itu semakin parah gitu teman-teman. Nah jadi di sini si Su Shiyi ini sudah mulai luluh gitu kepada si Zeliang dan dia di sini mengkhawatirkan keadaannya si Zeliang gitu teman-teman. Tapi dia masih tidak tahu tentang kebenaran di balik kakinya Zeliang yang cedera gitu. Jadi sebenarnya Zeliang kakinya seperti itu berkat menolong si ayahnya si Su Shiyi ini gitu. Tapi Shiyi ini salah paham gitu teman-teman dan mengira bahwa
yang mendorong ayahnya dari lantai atas itu adalah si Zeliang gitu. Makanya dia berniat untuk melakukan balas dendam kepada Zeliang. Nah, di sini si Zeliang ini dipukul teman-teman, dan si Shei dan juga rekan-rekannya yang lain itu sangat mengkhawatirkan dia gitu. Di sini juga ada pamannya itu ingin memastikan apakah si keponakannya ini beneran terluka atau enggak gitu, karena yang menyuruh orang itu adalah si pamannya ini gitu teman-teman. Di sini dokter mengatakan bahwa si Zeliang ini sudah berhasil diobati lukanya, tapi dia masih dalam keadaan koma gitu, dan itu membuat si Sushei ini khawatir kepada dirinya gitu teman-teman. Nah, jadi di sini si Sushei ini selalu menemani Zeliang sampai dia itu siuman, dan dia juga cukup merasa bersalah tentang yang selama ini terjadi kepada Zeliang, karena itu berkat menolong dia gitu. Jadi di kejadian ini juga Zeliang itu terluka karena mau nolongin si Sushei gitu teman-teman. Jadi dia itu dijebak di dalam sebuah ruangan gitu, dan mereka susah keluar. Di sini dokter ini mengatakan bahwa radangan di kakinya Zeliang itu tambah parah gitu, jadi harus segera diobati, dan Sushei diminta untuk menghubungi dokter untuk menanyakan obat yang biasanya dia gunakan gitu. Di sini juga Sushei ini menemukan sebuah fakta bahwa ternyata si Zeliang ini kakinya diamputasi bukan karena dia jatuh gitu, karena kan si Zeliang mengatakan kakinya diamputasi karena dia jatuh ketika sedang panjat tebing gitu teman-teman. Nah, ternyata dokter itu mengatakan bahwa tidak ada retakan sama sekali gitu di kakinya. Di situ si Sushei ini mulai bertanya-tanya tentang yang sebenarnya terjadi kepada si Zeliang. Di sini si Shei ini merasa sangat khawatir tentang kondisinya si Zeliang, dan dia berniat untuk membawa Zeliang ke rumah sakit, karena di posisi kakinya yang diamputasi itu dia mengeluarkan darah yang cukup banyak gitu, dan itu sangat membuat si Shei ini khawatir, meskipun Zeliang mengatakan bahwa dia tidak apa-apa gitu teman-teman. Jadi dia itu di sini berusaha untuk menahan kakinya agar bisa menolong si Sushei ini gitu. Dan kaki palsunya itu dibuat penahan sama dia gitu. Akhirnya kaki yang diamputasi dengan kaki palsunya yang itu terbuat dari besi gitu, itu melukai kakinya yang diamputasi itu teman-teman, sampai dia mengalami luka yang sangat parah gitu. Dan itu dia menahan sakitnya agar bisa menolong si Sushei ini gitu. Dan ini juga mereka dijebak oleh orang yang ingin memisahkan mereka, yang ingin mencelakai mereka gitu, tapi untungnya si Zeliang ini sangat peka gitu, dan dia langsung menolong si Sushei gitu teman-teman. Nah, di sini juga si Shei ini bisa melihat pengorbanannya Zeliang kepada dia gitu. Jadi sebelum si Zeliang ini mengangkat Shei dari bawah, dia itu memastikan kalau di sekitar situ tuh aman buat Shei gitu. Jadi pecahan-pecahan kacanya, beling-belingnya itu dibersihkan dulu oleh si Zeliang ini gitu teman-teman. Jadi mereka terjebak di dalam sebuah gedung, dan itu benar-benar tidak ada pintu keluar gitu. Makanya si Zeliang berinisiatif untuk membuka lubang dari atas itu, dan mereka manjat gitu teman-teman. Nah, di sini si Shei ini tahu tentang kebenaran kenapa kakinya si Zeliang ini diamputasi. Jadi pada malam itu dia itu mau menolong ayahnya si Shei yang mau bunuh diri gitu teman-teman. Nah, ayahnya ini tidak bisa terselamatkan, dan kakinya Zeliang itu juga harus diamputasi karena hal itu. Jadi kakinya ini terinfeksi karena terlalu lama di air, dan di situ ada besi yang berkarat gitu teman-teman. Jadi si Sushei ini merasa bersalah dan meminta maaf karena selama ini dia sudah salah paham kepada si Zeliang ini gitu teman-teman. Dan di sini Zeliang ini memutuskan untuk menggunakan kursi roda karena kondisi kakinya semakin memburuk, dan si Shei ini tetap terus berada di sampingnya Zeliang. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.